Saya kasih contoh nyata ini untuk menggambarkan kasus di perusahaan bir di Irlandia. Bahas perusahaan bir, boleh minum bir yang haram ya. Jadi tahun 2012 mereka ngerekrut energy manager baru, kemudian bikin project energy saving. Rapat nih. Rapat pertama dipresentasikan oleh manajer energi yang baru, alhamdulillah, masuk orang Irlandia, alhamdulillah ya kelaru ya. Mari kita syukuri konsumsi energi kita turun 23%. Jadi tagihan energi kita, listrik kita turun 23%. Wah, tepuk tangan. Manajer finance nggak senang. Ya turun 23% karena memang produksi kita lagi turun, bos. Liter birnya kita lagi turun. Di Irlandia lagi nggak musim minum bir. Ganti bir peletok. Nah, jadi mereka bilang, coba sekarang kalau KWH-nya per liter, naik apa turun coba? Wah, gitu. Ternyata betul, KWH per liternya naik 3%. Jadi total listriknya turun 23%, tapi KWH per liternya naik 3%. Pertanyaannya, kalau kondisinya kayak gitu, ini manajer dipecat atau dikasih bonus? Di pelatihan selalu saya tanyakan, dan engineer tuh gualai. Pecat pak, mau minta duit banyak 500.000 US kok. Malah KWH per liternya naik 3%. Pecat, minta bonus boro-boro, nah ya udah. Oke. Tapi kan manajernya ngomongnya begini, sebentar bos, sebentar. Tahu nggak kamu, listrik itu dipakai paling besar di mana kalau di pabrik bir? Salah satunya di fan. Fan-nya gede, 1,5 mega kali sekian biji, 8 reaktor. Nah, 8 reaktor ini menghembuskan udara, oksigen, supaya mikrobanya bisa bernapas. Jadi ketika sales nggak bisa jualan, saya yang diajar sales nggak bisa jualan, produksi kita, rencana produksi kita turun. Bukan berarti mikroba saya napasnya juga turun. Kalau salesnya turun separuh, terus mikroba saya nafasnya berkurang separuh. Mati nanti. Kalau saya biarkan begitu, berarti fan-nya tak matiin separuh. Kalau fan-nya saya matiin separuh, mikrobanya mati. Nanti tiba-tiba sales bisa jualan, mikroba saya lagi mati semuanya. Mau kamu begitu? Wah, gitu. Si manajer energinya ngomong gitu. Jadi itu fan itu maupun produksinya tetap harus nyala full. Jadi kalau itu dipertimbangkan, sebenarnya kalau saya boleh matiin fan karena memang produksi turun ikut-ikutan itu, maka harusnya saya masih hemat 3%. Ilmunya udah tinggi rejinya ini, si manajer energinya. 3%. Nggak jadi debat toh. Terus dia ngomong, belum lagi dia ngomong. Tahun lalu itu kita lagi dingin-dinginnya. Saya terpaksa harus masang heater di reaktor. Kalau enggak, pideran, mati semua itu, beku itu, si mikroba. Enggak bisa napas, enggak bisa produksi nanti. Mati semua. Tahu enggak kamu gimana caranya bikin mikroba itu hidup lagi? Lama, bisa stop produksi setahun kita. Maka saya terpaksa harus nambah heater dan nyalakan heater. Seandainya saya enggak perlu heater itu, kalau kemarin itu musim dinginnya enggak ekstrim, saya sebenarnya hemat 10%. Nih, hemat 10%. Nah, pertanyaannya, kalau di Zambia bisa meyakinkan bahwa kalau karena dia harus nyalakan heater dan menjaga si fan-nya tetap nyala, maka sebenarnya dia hemat 10%. Nah, kalau minta bonus masih dikasih nggak? Bisa jadi sekarang dia jadi berhak untuk dapat bonus, nggak situ dipecat. Anda bisa bayangkan data yang sama, tetapi indikator kinerja energi yang digunakan berbeda, penyajiannya berbeda, akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Data ini menggunakan data absolut. Absolut seolah-olah hemat 23%. Misleading, salah. Data ini menggunakan rasio, seolah-olah boros 3%.
ternyata juga masih misleading. Bahaya. Data ini ternyata hemat 3% karena mempertimbangkan ada base load, ada fan yang tetap harus nyala apapun kondisinya. Data ini mempertimbangkan regresi yang bukan cuma satu variabel, tapi ada dua variabel, yaitu variabel cuaca dan juga variabel tadi yang base load, maka ternyata hemat 10%. Ini pesan yang mau saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sebelum buru-buru ngomong kinerja, sebelum habis duit banyak untuk investasi sini situ action plan, sebelum kemudian menjadikan sesuatu menjadi KPI, urusan sama bonus orang, urusan sama reward punishment orang, pastikan dulu baseline dan baseline kita itu benar. Karena kalau baseline-nya nggak benar, repot ke belakangnya. Ini yang kita mau. Jangan salah, kasus kayak gini tuh nggak cuma di Irlandia. Ciljedang Pasuruan punya pabrik kaca, pabrik semen, semuanya. Bahkan pabrik baterai yang dibikin dulu baterainya 7 hari diam di sini baru kemudian finishing di finish good. Lah kalau dia ngomong listrik dibagi dengan finish good sebentar. Lah kan yang di finish good sekarang bukan yang diproduksi oleh listrik hari ini. Nah, hati-hati banget itu. Tolong hati-hati soal ngomong baseline ya. Karena kalau itu nggak tepat, ya sistem kita sebenarnya kayak bikin sesuatu yang nggak punya alat ukurnya. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.